Pemirsa, sejumlah petinggi partai politik tampak hadir dalam perayaan HUT Tentara Nasional Indonesia atau TNI pagi tadi di lapangan Monumen Nasional Monas, Jakarta. Di jajaran kursi tamu kehormatan tampak hadir Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang duduk bersebelahan dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Tampil tanpa pakaian resmi TNI, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan hadir dengan mengenakan jas serta peci. Prabowo tampak masuk bersama-sama dengan SBY ke lokasi upacara. Selain Prabowo Subianto dan SBY, juga tampak hadir Presiden kelima yang sekaligus menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Aset bangsa yang luar biasa. Patut Presiden Jokowi mengatakan bahwa di mata rakyat approval rate-nya tinggi sekali. Dan kami semua bangga. Saya lebih bangga lagi ada tagline di sana, TNI juga mengawal demokrasi menuju atau menjadi negara maju di masa depan. Itu saja. Thank you. Sama. Pemirsa, momen unik terlihat saat atraksi helikopter pada perayaan HUT ke-78 TNI di Monas tadi pagi. Di tengah atraksi 4 helikopter yang berputar-putar di udara, lantunan lagu Gemu Famire juga dilantunkan dan berhasil membuat sejumlah pengunjung terbuai. Di antara para pengunjung tampak Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana yang dengan santai menggoyangkan jempol untuk mengikuti lantunan lagu. Bahkan istri Panglima TNI, Ibu Vero Yudo Margono sempat tertangkap kamera dengan antusias mengikuti lantunan lagu itu. Kami hadirkan informasi selanjutnya. Diincar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus korupsi di Kementan, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL dikabarkan akan mundur. Diancam menjadi tersangka KPK, kader Partai Nasdem ini disebut-sebut akan pamit kepada Presiden Joko Widodo siang ini. Sempat dikabarkan menghilang saat melawat ke luar negeri, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya kembali ke tanah air. Kemarin sore, Menteri yang berasal dari Partai Nasdem ini telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pasca penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor dan kediaman pribadinya, SYL disebut akan mundur dari posisi Menteri Pertanian. Pagi tadi, SYL tampak kembali hadir di kantor Kementerian Pertanian. Disambut oleh sejumlah pegawai dan pejabat kementerian, SYL disebut-sebut telah berpamitan. Kuasa hukum SYL, Febri Diansah, sebelumnya mengaku kliennya akan menemui Presiden pada Kamis siang ini. Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Sementara, politisi dari Partai Nasdem Ahmad Sahroni juga mengaku rencananya SYL akan menghadap Presiden siang ini. Ntar Ai kasih tahu. Mungkin ke istana besok, tapi gua nggak tahu jam berapa. Mundur diri. Enggak, I don't know. Dan tadi Babe cuma bilang besok akan disampaikan secara langsung, tapi belum tahu jam berapa. Statement dari Ketum. Ya. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa dirinya telah mendapat informasi tentang status SYL yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau expose-nya itu kan udah lama ya, kalau tersangkanya, tapi resminya
tersangkanya itu ya sudah dikeluarkan. Kapan Pak itu Pak tersangka? Nanti tanya ke sananya. Pak, tapi Menteri memang semudah itu ya Pak ya untuk menghilang? Nggak tahu saya nggak bisa menghilang. Meski pemerintah berjanji untuk menghentikan kasus-kasus yang terkait dengan petinggi partai politik hingga Pilpres 2024, KPK ternyata memiliki sikap berbeda. Selain SJL dari Partai Nasdem, sebelumnya KPK juga telah memanggil Muhaimin Iskandar yang diusung menjadi cawapres pada Koalisi Perubahan. Tim TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai rencana kedatangan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Istana, ada rekan kami Hijul Akbar yang akan menginformasikan kepada Anda. Hijul. Hijul Akbar, bagaimana dengan informasi di mana Menteri Pertanian akan mendatangi Istana Negara? Ya, untuk kabar dari Mentan Syahrul Yassin Limpo ini akan menghadap Presiden RI Joko Widodo di Istana Jakarta. Ini rencana awal yang kami dapat informasinya ini pukul 13.00, namun jika kami pantau hingga saat ini Mentan Syahrul Yassin Limpo ini belum tiba di Istana Jakarta. Kami dapatkan informasi terakhir bahwa SJL saat ini masih berada di Polda Metro Jaya dan setelah dari sana baru akan menuju Istana Jakarta. Kalau kami pantau saat ini dari depan Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, ini informasi terakhir kami terima, ini SJL akan datang ke gedung ini terlebih dahulu karena isunya ini akan memberikan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai Menteri Pertanian. Namun kami nanti akan konfirmasi lagi kepada yang bersangkutan, kemudian juga konfirmasi juga ke pihak istana apakah benar SJL ini akan mengundurkan diri sebagai Menteri Pertanian. Nah, untuk kunjungan ia atau tujuan ia untuk menghadap Presiden Jokowi pada siang hari ini juga sempat disampaikan oleh kuasa hukumnya pada Rabu malam kemarin. Jadi memang sudah ada informasi bahwa Mentan akan datang ke Istana Jakarta pada hari ini. Kami kembalikan dulu ke studio. Baik, Hijul Akbar, informasi langsung dari Istana Negara Jakarta. Pemirsa, kabar pemilu segera kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya usai jeda. Setelah dilantik menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep gencar melakukan safari politik. Selain menggelar belusukan ke warga, siang ini putra bungsu Presiden Joko Widodo ini juga akan menemui Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep kembali menggelar belusukan ke Kampung Jokowi di Cipinang, Melayu, Jakarta Timur kemarin sore. Setelah menyapa warga di Kampung Jokowi, putra bungsu Presiden Jokowi ini mengkonfirmasi soal rencana pertemuannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meski belum bisa dipastikan tentang rencana bertemu Megawati, Kaisang mengaku akan segera menemui Putri Megawati, Puan Maharani. Loh, ya biasa tuh emang nggak boleh, Mas. Mas, tapi apakah sudah menerima terkait undangannya dan sikap dari Mas Teh gitu sih terkait pernyataan Mbak Puan kalau tersebut ketemu, berarti sudah ada komunikasi atau menyatakan siap untuk datang juga Mas? Apa gitu? Kapan pun saya akan siap. Rencana pertemuan Kaisang dan Puan Maharani dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Dan seperti katanya Mas Kaisang, nanti akan meminta wejangan, silaturahim, saran-saran belajar dari yang lebih senior gitu, katanya Mas Ketum. Ya itu tadi, belum Mas, masih netral PSI. Pertemuan dengan Kaisang dan Puan Maharani diharapkan bisa jadi awal untuk mempertemukan Kaisang dengan Megawati Soekarno Putri. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di kawasan Menteng, Jakarta. Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi antara Puan Maharani dengan Kaisang Pangarep. Pertemuan ini berlangsung secara tertutup dan belum ada keterangan resmi mengenai isi pertemuan itu. Dalam pertemuan ini tidak menutup kemungkinan juga membahas soal peluang kerjasama antara PSI dengan PDI Perjuangan. Lalu apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan antara Kaisang Pangarep dengan Puan Maharani? Kita akan tanyakan langsung kepada reporter Leo Chandra. Leo, apa sebenarnya isi ataupun hasil pertemuan antara Puan Maharani dengan Kaisang Pangarep? Ya, selamat sore Sira Safira dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di kafe di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, di mana memang siang tadi telah hadir Kaisang Pangarep selaku Ketua PSI beserta dengan Giring Ganesa selaku Dewan Pembina dari PSI. Selanjutnya ada elit PSI lainnya yaitu Grace Natali dan juga hadir Raja Juli selaku Sekjen dari PSI. Nah, kemudian mereka tiba di kafe ini pada pukul 13 lebih 15 waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya Puan Maharani juga hadir tepat di pukul 13 lebih 45 waktu Indonesia Barat dengan disambut langsung dengan sayap muda PDIP yaitu Charles Honoris selaku Ketua Taruna Merah Putih dan juga anggota Benteng Muda Indonesia. Dan pertemuan hari ini itu kami belum bisa mendapatkan informasi terkait pertemuan hari ini, namun keterangan sebelumnya telah disampaikan oleh Grace Natali bahwasannya memang Kaisang Pangarep ini ingin melakukan silaturahmi karena memang kita melihat bahwasannya setelah Kaisang Pangarep resmi dilantik sebagai Ketua Umum dari PSI, ini merupakan PDIP merupakan partai pertama yang dilakukan pertemuan secara resmi. Kemudian terlihat juga di lokasi tempat saya mengabarkan di mana saat ini awak media telah menunggu dan juga ingin mengkonfirmasi terkait dengan pertemuan antara Puan Maharani dan juga Kaisang hari ini. Dan hari ini juga bahwasannya telah kami juga diketahui juga bahwasannya memang sebelumnya terlihat bahwasannya PSI ini belum memberikan dukungan suara terkait pemilu 2024. Namun terlihat juga bahwasannya Kaisang pernah mengenakan pakaian yang bertuliskan dukungan kepada Ganjar Pranowo dalam podcast yang diupload di kanal YouTube-nya. Namun ini sekali lagi secara partai PSI belum resmi atau belum mendeklarasikan secara formal organisasi toris antara PSI dengan PDIP. Dan kami akan terus menunggu dan juga mengupdate kepada Sira Safira dan juga pemirsa terkait dengan apa agenda dan juga apa yang akan dibahas antara Puan Maharani dan juga Kaisang Pangarep. Begitu Sira, kembalikan dari studio. Leo Chandra, informasi langsung dari lokasi pertemuan antara Puan Maharani dengan Kaisang Pangarep. Kita nantikan bagaimana hasil pertemuan nanti. Pemirsa, kabar pemilu segera kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya usai jeda. Pemirsa, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyambangi santri di Cilacap, Jawa Tengah. Kandidat Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Caimin mendatangi Pondok Pesantren Babu Salam, Cimanggu. Kunjungan ini untuk menuntaskan konsolidasi keluarga besar Nahdliyin pada bulan Oktober ini. Selain itu untuk bersilaturahmi dengan kiai sekabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, dan wilayah lainnya. Caimin optimis pada bulan Oktober ini barisan keluarga Nahdliyin akan rapi. Setelah mengunjungi Ponpes, pasangan calon presiden ini akan melanjutkan kunjungan ke peresmian posko relawan Amin. Yang mengambil foto sementara. Yang di tengah Bapak, yang di tengah mohon. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo memilih naik kereta cepat dari Jakarta ke Bandung untuk mengisi kuliah umum di Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat. Ganjar Pranowo mengaku baru mengetahui kalau ternyata kereta cepat masih digratiskan hingga pertengahan Oktober 2023 ini. Ia pun mendukung langkah ini agar masyarakat bisa menjajal kereta cepat pertama di Indonesia.
Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini berharap ke depannya masyarakat dapat diberikan transportasi publik yang nyaman untuk beraktivitas. Kemudian transportasi publik harus terintegrasi untuk memudahkan warga sehingga dapat mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di Indonesia. Terus kemudian revolving. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di kantor Kemenhan Jakarta. Pertemuan ini sebagai ajang silaturahmi dan persahabatan antara Prabowo dengan Purnomo Yusgiantoro. Prabowo dan Purnomo juga saling bertukar pikiran tentang perkembangan pertahanan Indonesia. Prabowo mengucapkan terima kasih atas kunjungan Purnomo Yusgiantoro. Dalam kesempatan ini, Purnomo melihat ruangan kantor Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pemirsa, belasan pengurus Partai Amanat Nasional Topan Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan dan calegnya melayangkan surat pengunduran diri. Kasus ini bermula saat salah satu oknum anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai ditangkap aparat dalam kasus narkoba. Setelah menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Sayang Makassar, oknum anggota DPRD Sinjai ini dapat mencalonkan diri kembali sebagai calon anggota DPRD Sinjai. Hal ini membuat puluhan kader Partai PAN Kabupaten Sinjai kecewa hingga menurunkan baliho di sejumlah titik di kabupaten ini. Aksi kemudian berlanjut dengan membakar baju Partai PAN. Saya dengar ini ada beberapa Pak, nyaris puluhan ini yang mengundurkan diri. Ini sebab utamanya apa Pak? Alasan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi. Sudah 30 menit kabar pemilu menemani Anda. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira undur diri. Sesaat lagi Tisa Noveni akan hadir dalam program Nusantara Terkini. Terima kasih, sampai jumpa.